Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kodepedia IT. Di video kali ini saya akan menjelaskan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk membuat aplikasi perpustakaan ini. Yang pertama, di sini kita membutuhkan XAMPP versi 3.3.0, kemudian butuh juga CodeIgniter versi 3, kemudian Bootstrap versi 4, kemudian kita butuh Visual Studio Code sebagai kode editornya. Kemudian kita butuh juga sebuah browser. Nah, di sini untuk browsernya bebas ya, bisa menggunakan Chrome, Firefox atau yang lainnya. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Oke, yang terakhir kita membutuhkan sebuah template yang namanya adalah Ruang Guru. Untuk template ini nanti saya akan taruh link downloadnya di deskripsi. Oke, bagi teman-teman yang belum mempunyai XAMPP-nya, silakan download terlebih dahulu. Silakan ke browser, kemudian di sini di bagian URL kita ketikkan aja XAMPP seperti ini. Kemudian enter. Nah, di bawah ini nanti ada web resmi dari XAMPP, tinggal teman-teman kunjungi. XAMPP ini support untuk Windows, kemudian bisa juga untuk Linux, bisa juga untuk macOS. Oke, silakan teman-teman download dulu XAMPP-nya, kemudian install. Nah, kalau sudah diinstal, baru kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu download CodeIgniter versi 3-nya. Oke, silakan di sini kita buka tab baru, kemudian kita ketikkan aja di sini CodeIgniter. Oke, seperti ini. Kemudian di atas ini kita klik website resmi dari CodeIgniter. Kemudian kita ke tombol download. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini di CodeIgniter 3 kita klik tombol download. Oke, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, sekarang kita buka hasil downloadannya ya. Oke, selanjutnya kita ekstrak terlebih dahulu ya. Kita ekstrak, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, yang ini kita ganti namanya dengan misalkan app perpus. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindahkan file ini, atau kita bisa klik kanan, kemudian cut, kita ke disk C, kemudian kita ke XAMPP. Folder XAMPP ini nanti akan ada kalau teman-teman sudah install XAMPP-nya. Saya anggap teman-teman sudah menginstal XAMPP-nya. Kemudian kita masuk ke folder XAMPP, kemudian ke folder htdocs. Nah, kemudian kita pastekan folder CodeIgniter-nya. Oke, kita paste di sini. Oke, sekarang di htdoc ini sudah ada folder yang namanya app_perpus. Oke, selanjutnya kita perlu menginstal Visual Studio Code. Silakan teman-teman kembali ke browser. Kemudian di sini kita ketikkan aja Visual Studio Code. Yang paling atas ini adalah website resmi dari Visual Studio Code. Silakan teman-teman kunjungi. Nah, kemudian di bawah ini ada download for Windows. Nah, biasanya langsung menyesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan Windows, silakan bisa pilih di sini. Ini Visual Studio Code ini sudah support untuk macOS, Windows, dan juga untuk Linux. Oke, silakan di-download, kemudian teman-teman install Visual Studio Code ini. Saya anggap teman-teman sudah menginstal Visual Studio Code dan juga XAMPP-nya ya. Selanjutnya di sini kita akan akses project atau website kita. Kita ketikkan aja di sini localhost/app_perpus. Oke, seperti ini. Kalau terjadi error seperti ini, pastikan XAMPP-nya sudah teman-teman jalankan ya. Di sini kita buka XAMPP-nya terlebih dahulu. Kemudian jalankan pada Apache dan MySQL. Oke, di start seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang sudah tampil halaman seperti ini. Ini artinya CodeIgniter-nya sudah berhasil diinstal. Di sini ada tulisan Welcome to CodeIgniter. Oke, selanjutnya sekarang kita akan konfigurasi CodeIgniter ini terlebih dahulu. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya.
Oke, selanjutnya di sini kita ke menu file, kemudian open folder. Nah, sekarang kita cari folder dari aplikasi perpus kita. Kita ke disk C, kemudian ke folder exam pp, kemudian folder htdocs, kemudian kita klik pada folder apps underscore perpus. Oke, kemudian select folder. Oke, sekarang folder dari aplikasi app underscore perpus sudah masuk ke dalam Visual Studio Code. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi beberapa file ya. Silakan teman-teman buka folder application, kemudian ke folder config, kemudian kita buka file config.php. Di bagian base URL ini kita akan mengkopikan URL dari website kita. Teman-teman bisa langsung ke sini ke browser, kemudian kita kopikan dari sini. Selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code, kita pastekan di base URL yang di sini. Oke, selanjutnya kita akan menghilangkan index.php. Kenapa perlu dihilangkan? Supaya nanti URL dari website kita tidak menampilkan index.php. Oke, sekarang kita ke code editor. Kemudian ke sini kita ke user guide untuk yang code editor 3. Sekarang kita ke user guide. Nah, di sini kita ketikkan aja general topic. Atau kita bisa klik yang di sini ya. Ini ada general topic, diklik. Kemudian kita ke kode editor urls. Oke, silakan scroll ke bawah. Di sini ada removing the index.php file. Nah, kita perlu copy ini, kita copy. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code, kita cari file yang namanya .htaccess. Nah, yang di sini, oke, ini kita ganti, kita hapus, kemudian kita pastekan script yang sudah kita copy dari code editor. Oke, seperti ini, jangan lupa di save. Sekarang kita kembali ke file config.php. Nah, kita hilangkan index.php di bagian index page. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, ke sini, ke aplikasi kita, kemudian kita refresh. Oke, sekarang sudah seperti ini, seperti tidak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya itu menghapus index.php yang ada di sini. Sebenarnya di sini ini ada index.php seperti ini. Oke. Tapi meskipun ini nggak disertakan, index.php-nya sudah aman karena kita sudah mengkonfigurasi file .htaccess-nya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita scroll ke bawah. Oke, sudah aman. Sekarang kita buka lagi file yang namanya autoload.php. Oke, di sini yang perlu dikonfigurasi pertama di bagian ini, di bagian helper kita kopikan saja dari sini ya. Kita copy, kemudian kita pastikan di bawahnya. Oke, seperti ini. Oke, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika teman-teman ada yang error atau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa komen di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, sampai berjumpa di video berikutnya.